Halo semua, perkenalkan nama saya Geska Fatisha Halan dan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai list di HTML. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya yaitu ada Fursan Fadli Fari dan juga Arfa Novel Revaldi. Di sini kami akan memandu kalian untuk mempelajari list yang ada di HTML. Nah, apa sih itu list? List ini digunakan untuk menyusun daftar secara struktur. Jadi, kalian yang kayak misalkan punya produk, itu bisa di-list secara struktur dari 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Nah, list HTML sendiri terdapat 3 list utama, yaitu ada OL, UL, dan juga DL. OL adalah ordered list, dan juga UL ada unordered list, dan juga DL yaitu definition list. Nah, ordered list sendiri digunakan untuk kalian yang mau menempatkan kayak strukturnya itu secara terurut. Jadi 1, 2, 3 itu kalau misalkan kalian dari mengubah produk 3 ke 1 itu akan berbeda maknanya. Nah, berbeda kalau unordered list itu kalau misalkan kalian acak isinya itu sama aja nggak ada bedanya. Dan kalau definition list itu digunakan kalau misalkan kalian mau ada terminologi dan juga description. Nah, ayo kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ordered list. Nah, di sini ordered list memiliki tag yaitu OL dan slash OL. Nah, di dalam OL ini atau ordered list itu ada yang namanya LI. LI ini yaitu list ya. Di sini saya misalkan mau item 1, maaf sorry. Misalkan bangun, habis itu kalau ditutup pakai slash LI. Lagi, habis itu bangun, cuci muka, maaf, bangun, cuci muka, habis itu gosok gigi misalkan ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat ada ordered list di sini, lalu diisi dengan LI dan LI1, LI2, LI3 dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa buktiin, kita control save dulu, kita save dulu, terus kita open ke browsernya. Nah, di sini kan kelihatan bangun, cuci muka, gosok gigi. Nah, itu ada 1, 2, 3, 1 bangun, 2 cuci muka, 3 gosok gigi. Nah, ordered list ini berfungsi kalau misalkan kalau diacak itu bakal beda artinya. Misalkan kayak gini, gak mungkin kalau kita gosok gigi dulu baru bangun, kan gak mungkin kayak gitu kan. Berarti kayak bangun dulu, cuci muka dulu, gosok gigi, itu secara teratur. Nah, di sini di ordered list sendiri, dia nggak cuman mohon maaf, dia nggak cuman 1, 2, 3 doang, dia bisa berbagai variasi. Misalkan di sini saya udah nulis, dia memiliki variasi mau A kecil, A besar, I Romawi, I Romawi yang besar, habis itu ada nomor. Dengan cara apa? Dengan cara OL-nya kita tambahin type, habis itu oke, di sini saya contohin, misalkan di sini OL-nya saya tulis ya, type. Saya mau pakai misalkan angka Romawi besar. Nah, itu kayak gini, kita tinggal save, terus kita open in browser. Nah, ya kan di sininya ada berubah nih dari 1, 2, 3 jadi I Romawi besar dan seterusnya. Oke, di sini Bursan. Pada kesempatan kali ini saya akan praktekkan bagaimana penggunaan UL atau unordered list. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Langsung aja kita bikin strukturnya dulu. Lalu title-nya kita ganti jadi penggunaan UL misalnya. Lalu langsung ke body, kita kasih heading dulu.
heading 3. Lalu misalnya pakai makanan. Di sini kita baru bikin UL-nya atau unordered list. Maksudnya kita bikin list, misalnya list makanan yang sama itu mie goreng, lalu nasi goreng, dan yang terakhir bihun goreng. Nah, jadi kalau misalnya pakai UL tuh urutan list itu nggak berpengaruh ya. Misalnya cuma 0 titik 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 kayak gini. Nah, tipe-tipenya udah 3 tuh. Yang pertama ada UL type sama dengan misalnya square. Jadi dia bakal berubah jadi kayak gini. Lalu ada type yang circle. Jadi dia bakal jadi kayak gini. Nah, yang terakhir ada disk. Nanti dia bakal berubah jadi kayak gini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu eh apa itu tag DL dan fungsinya. Nah, pertama-tama tag DL dalam HTML itu digunakan untuk mendefinisikan daftar deskripsi. Daftar ini biasanya terdiri dari pasangan nama dan nilai yang sering digunakan untuk membuat daftar, definisi, glosarium, atau daftar term lainnya. Berikut adalah elemen-elemen yang digunakan dalam DL. Nah, elemen-elemen yang digunakan di dalam DL itu ada dua, yaitu DT dan DD. Nah, DT itu definition term. Nah, tag ini tuh digunakan untuk mendefinisikan istilah atau nama. Nah, kalau yang DD itu definition description. Nah, tag ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau definisi dari istilah atau nama yang didefinisikan nama dalam tag DT. Nah, saya akan memberikan contoh penggunaan tag DL kayak gini. Misalnya saya tulis dulu, bikin dulu HTML misalnya ini tes DL. Nah, misalnya paragrafnya contoh DL ya. Nah, jadi tuh cara kalian bikin DL tuh misalnya seperti ini. Eh, kalian tinggal bikin ini DL, terus enter. Nah, kalian terus habis itu pencet DD. Nah, misalnya DD, kalian tulis DT. Nah, DT. Nah, DT ini tuh tadi definition term ya kalau salah. Nah, misalnya saya tulis HTML. Nah, slash DT. Nah, yang kedua baru kalian tulis DD. Nah, misalnya ini tuh istilahnya yang di atas itu tuh apa? Artinya HTML itu istilahnya ya hypertext markup language. Language. Iya, gitu sih ya. Nah, terus lupa. Nah, tutup slash DD. Nah, misalnya satu lagi nih DT misalnya CSS. Nah, CSS itu tuh singkatan dari kok gini? Singkatan dari cascading style sheet. Nah, kalian save nih. Nah, kalian buka aja di file terus kalian lihat ke browser kalian gimana jadinya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini contoh DL ya, teman-teman. Nah, segitu saja dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.